Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man nasara wa wala amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli ni'amihi. Semoga kita mendapatkan aunah Allah, ridhonya Allah, dan didawamkan oleh Allah dalam kajian kitab tafsir memakai kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsir Jalalaini li Imamil Al-Arif Billah Ahmad ibni Muhammad Al-Shawi Al-Maliki Al-Khaliti, Tafsirul Jalalain li Imamil Azimainil Jalalainil Mahalli wa Jalalail Suyuti, nafa'anallahu bi ulumihim, amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan menjadi umat beliau, juga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Marilah kita mulai kajian ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u tegese awi ngawitono sira bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzi nastarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul adzim. Wa idza laku lan tatkalane ngono laku ketemu bertemu, asluhu lakiu, asli dari laku atau fi'il laku. Wa idza laku itu asalnya, asal dari fi'il madi untuk jamak ini, itu adalah sebenarnya asalnya dari lakiu. Khudifatid dummah, dihilangkan dummahnya, li istiqoli korno abad. Summal ya, lalu yaknya juga dihilangi lakiu. Itu dummahnya dihilangkan, yaknya juga dihilangkan. Lil tiko iha korno ketemu nih ya sakinah. Jadi yaknya lakiu, itu kan laku, jadi dihilangkan yaknya. Sakinah ma'al wawi, ada wawi di situ, jadi nggak mungkin sakinah dua ketemu maka dihilangkan yaknya, maka jadi laku gitu. Wa idza laku lantat kalane podo ketemu ngono sapa mereka wong-wong munafik. Jadi laku itu kembali domirnya kepada wong-wong munafik. Wa idza laku lantat kalane podo ketemu ngono sapa munafikun, wong-wong munafiki ketemu alladzina ing wong akeh amanu kang podo iman ngono sapa alladzina. Jadi ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu mongko podo ngucap sapa munafikun, ngucape piye? Amanna, kita sudah beriman. Tapi ucapan iman itu hanya ada di lafaz saja, di lahir, tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan di dalam batinnya. Inilah orang-orang munafik. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, yang diucapkannya adalah amanu, kita sudah beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza lantat kala khalau minhum, saking mereka, tegese wato jauh podo balik ngono sapa munafik. Ketika mereka itu kembali
ila saya tinihim maring tokoh-tokoh mereka, tegese ruasa ila ruasa ihim, para pemimpinnya wong-wong munafik. Jadi ketika mereka itu kembali, orang-orang munafik ini tadi kembali kepada saya tinihim, tegese ruasa ihim, pemimpin-pemimpin mereka, qalu padha ngucap ngono, inna hale kita iku ma'akum sertane sira kabeh fiddini ing dalam keyakinan. Jadi ketika mereka itu bertemu dengan orang banyak, yang mana orang banyak itu beriman, seperti bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang diucapkan oleh orang-orang munafik ini, kita telah beriman. Tapi ucapannya hanya ada di dalam lafaz saja, tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan di dalam batinnya. Jadi yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Ucapannya hanya di lafaz saja, untuk membaguskan saja bahwasanya orang munafik itu seolah-olah telah beriman kepada Allah, tapi yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Sehingga ketika mereka itu kembali kepada ruasaihim, ila saya tinihim ini artinya ya pemimpin-pemimpin mereka yang mempunyai sifat seperti syaitan. Ila saya tinihim, sayatin itu ya syaitan, jamak saking syaitan, sayatin, setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka. Artinya ini ya manusia. Sayatin di sini itu pemimpin-pemimpin mereka dari bangsa manusia. Apa yang diucapkan para munafik ini? Inna qalu no padha ngucap, inna setuhune kita iku ma'akum sertane sira kabeh. Maka ketika kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka itu yang diucapkan seperti itu. Kami itu tetap bersama dengan kalian fiddini ing dalam keyakinan, di dalam keyakinan kami. Innama nahnu mustahziun, innama anapun nahnu hale kita iku mustahziun, wong kang ngece. Kita itu hanya mengejek mereka. Istihza. Piye carane istihza? Ya duduh ne imane, seolah-olah telah beriman tetapi tidak ngimani di dalam hatinya. Yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu untuk mengejek orang-orang yang iman, mengejek para sahabatnya Nabi. Innama nahnu anapun kita, nahnu hale kita iku mustahziuna, wong kang ngece bihim kelawan mereka wong-wong mukmin, yaitu para sahabatnya Nabi Abu Bakar, Umar dan Ali. Bi izharil imani, ngecene yo kelawan duduhake iman. Duduhake iman nek lafate tok, ora nek jero atine. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi duqyanihim. Allah pengiran, zate pengiran iku yastahzi'u, hale bales istihzae mereka, ecenane mereka. Allah yastahzi'u, Allah hale ngece bihim kelawan mereka. Ngece sapa Allah bihim kelawan mereka, genti diece karo pengiran. Tapi ngecene pengiran ya enggak kaya ngecene awake dhewe bangsa manungsa. Piye ngecene pengiran? Hale yujazihim, bales ngono sapa Allah bihim kehim kelawan mereka, bistihzaihim kelawan ngecene mereka. Jadi dibales oleh Allah, hinaan mereka itu dibales oleh Allah. Bahkan wayamudduhum, didawa nih balesane Allah dalam hinaan mereka itu dipanjangkan. Yumahiluhum tegesin nyerentet nih sapa Allah ing mereka. Bahkan kehinaan mereka, ejekan mereka itu dipanjangkan oleh Allah. Fidugyanim ing dalam ngliwati nih batas him mereka, di dalam melewati melampaui batasnya. Bitajawuzi mil haddi bil kufri. Piye dawakne ini piye? Yo ditokne ae sampai mereka melewati batas di dalam kekufurannya. Genti diece dibatno kata Allah, gak diwe hidayah blas, gak diwe minnah. Jadi setelah bete ditokne karo pangeran. Bahkan ini karena mereka itu telah berani mengucapkan iman tetapi menyembunyikan kekufuran mereka di hatinya ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi. Sehingga oleh Allah ini yo
Genti dibalas Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanim, bahkan ditakzir oleh Allah, dipanjangkan kehinaan mereka dengan terus memberikan hinaan mereka kepada kaum muslimin, kaum mukmin, sehingga mereka itu malah ditok nih koyo-koyo dibarno atau pengiran wis terus nolak mengejek, bahkan sampai melewati batas akan batasan-batasan di dalam kekufuran mereka. Ya mahun hale podo bingung, ya tato dadunya tegese bingung, tahoyuton hale bingung, iku halun dadi hal-hale mereka itu bingung, ngece kok wong-wong mukmin kok nyantai-nyantai, dimunafiki, di kemunafikannya ditunjukkan kok nyantai, memang TikTok nih Allah, genti diece mereka. Orang-orang iman ini bahkan nanti akan ditunjukkan, dibisi Nabi Allah oleh pangeran, akan dikasih tahu, dituduh nih genti. Ulaika alladzina istarau dolalata bil huda. Ulaika yo mereka wong-wong munafik, alladzina wong akeh istarau kang podo ngijolake nuku ngono sapa mereka wong-wong munafik ad-dolalah kesesatan bil huda kelawan petunjuk. Tegese istabdaluha podo ganti ngono sapa mereka ha ing dolalah bihi kelawan petunjuke dijol nih, bahkan dibuang petunjuke untuk mendapatkan dolalah. Jadi ulaika mereka itulah yang telah menukar, membeli kesesatan dengan huda, petunjuk mek diwekne dhek pengen jukuk kesesatan nih. Fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat lan ora ono rabihat bati ngono apa tijaratuhum, perniagaane mereka wong-wong munafik. Jadi perniagaan mereka itu ya nggak bati, yang seharusnya orang jual beli itu ya mendapatkan untung, ini nggak untung, malah mendapatkan kesesatan. Tegese marobihu ora untung ngono sapa munafik fiha ing dalam tijarah, di dalam perniagaannya mereka tidak mendapatkan keuntungan di dalam perdagangannya, bal khasiru, bahkan mereka itu merugi. Al-masiro elimasirim kotono dadine panggone morone mereka him ilan nari maring neraka, nujune mereka ilan nari maring neraka, muabadahkan salah wase alaihi mengatasi mereka akan langgeng di neraka. Yang harusnya tijarah itu ya dia tukarkan dengan sesuatu keuntungan, yaitu swarga, tapi ini malah di neraka. Al-mu'abbadah alaihi mengatasi mereka wa makanu muhtadin, lan ora ono wa makanu lan ora ono sapa mereka wong-wong munafik iku muhtadina, dadi wong kang merkoleh hidayah, bukan orang yang mendapatkan petunjuk mereka itu. Ini penafsiran dari tafsir Jalalain, lalu diterangkan oleh Al-Imamil Atif Muhammad ibni Sawi Al-Maliki Al-Kholuti, ditafsili, didetailkan dalam pembahasan kitab Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahzi'un. Qalu wa idza laqu iku sababun, dadi sebab apa nuzulil ayah. Nuzulil ayahnya itu wa idza laqu, itu ada salah satu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an ini. Atau wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatin qalu innamakum innama nahnu mustahziun. Bagaimana mereka itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, yang diucapkan di dalam lafaz, di dalam lesannya adalah iman, tetapi disembunyikan di dalam hatinya adalah kekufuran. Inilah orang-orang munafik. Sababun nuzul dari ayat ini, hadhil ayah anna Abu Bakrin, setuhunnya Abu Bakrin, wa Umar lan Umar, wa Aliyan lan Ali, tawajjahu ini tegese bertemu li Abdillah ibni Abi ibni Salul. Jadi mereka itu
para sahabatnya Kanjeng Nabi, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bertemu dengan orang munafik, salah satu orang munafik, kelompok munafik, yaitu munafikul Quraisy dari bangsa Quraisy yang bernama Abdullah ibni Salul. Ketika itu Abdullah ibni Salul la'anahullah, mugong laknathu ing Abdullah ibni Salul sapa Allah, faqala lahu, mongko diucapake lahu sapa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengucapkan kepada Abdullah ibni Salul ini, haluma anta washabuka wa akhlis ma'ana. Haluma piye kabarmu anta washabuka lan sahabat-sahabate sikohe Abdullah ibn Salul. Wa akhlis ma'ana, wis ikhlaso, ikhlas ibadah namanya pengetan ma'ana yo ambek aku. Podo imano kamu dan sahabat-sahabatmu dan podo kelompok-kelompokmu. Fakola mongko ngucap ngono Abdullah ibn Salul. Jawab ketika diajak untuk iman kepada Allah, dijawab oleh Abdullah ibn Salul. Matahabban bisyekh, wah ini nyanjung-nyanjung ini Abdullah ibn Salul ini ngucap bales ajakan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayo mlebu Islam ini wan ikhlaso, masuk Islam, beriman kepada Allah. Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Abdullah ibn Salul? Marhaban bisyekh. Marhaban biye kabar ya, marhaban ya syekh. Marhaban itu ya ungkapan bahwasanya selamat datang ya syekh. Wasiddiq, jadi nyanjung-nyanjung. Engkau adalah orang yang dituakan, wasiddiq, orang yang terpercaya. Lalu mengucapkan kepada umat, wali umat, lalu diucapkan juga nyanjung umat. Marhaban, selamat datang bil Faruq, orang yang kuat. Al-Qawi, wong kang kuat. Faruq itu ya kuat, ini salah satu lakob bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Saiful Islam, Faruq Qawi, orang yang kuat, yang perkasa. Fidini yang dalam agamanya Umar, wali Ali, lan lalu genti, terlalu berani, ini bahkan nekat. Abdullah bin Salul nyanjung-nyanjung. Jadi seolah-olah dia itu memang sudah beriman. Lalu nyanjung, namanya Sayyidina Ali, nekat nih memang Abdullah bin Salul. Marhaban bi ibni amin Nabi, selamat datang putra dari paman Nabi. Faqala lahu, mongko ngucap ngono sapa Ali lahu maring Abdullah ibni Salul. Jadi diucapkan, diajak oleh Ali, didakwai oleh Ali. Ittaqillah, ittaqillah, takwa sira Salul, Allah ing pengiran, wala tunafik, lan ojo dadi wong munafik. Faqala mongko jawab sapa Salul, makultu zalika, aku ora ngucap iki ya Ali, mengkono-mengkono, apa yang saya ucapkan ini ila kejobo laikauni imani korno imanku iku ka imanikum koyo imane sira kabeh. Ini selalu nekat. Yang diucapkan apa? Loh, aku nggak mungkin ngucap nyanjung-nyanjung jenengan kabeh iki kecuali imanku iku sesuai dengan apa yang engkau imani. Iman saya itu seperti imanmu. Falama tawajjahu, angin tatkalane tawajjahu balik atau jauh ngono sapa munafik, faqala li jamaatihi, mongko ngucap ngono Salul, Abdullah bin Salul ini ngucap kepada jamaahnya, wa idza lakum faqulu, mongko ucapnya jika kamu bertemu dengan mereka. Iki ketika si Abdullah bin Salul ini kembali kepada jamaahnya, kelompok munafik yang diucapkan kepada orang-orang yang telah beriman itu ya seperti ucapanku inilah. Jika kalian bertemu dengan para sahabat Nabi, yaitu wong-wong sing mukmin iku mang, ucap nopo sing tak ucapne. Engko lek ketemu ambek mereka ucap nopo sing tak ucapne iki mang. Wa idza lakum faqulu, mongko ngucap sira kabeh. Ngucap sira kabeh kakauli kaya sing tak ucap iki mang. Faqulu, mongko ngucap mislamakul tu kaya apa kang wis ngucap sapa ingsun. Fakulu lam nazal bi khairin, mongko mereka para jamaah ini ngucap balas, ya Salul, aku akan mengikuti apa yang kau ucapkan seperti itu. Lek kamu terus seperti itu, akan kami sanjung-sanjung kamu. Bahkan kamu akan kami jadikan tokoh, kamu akan menjadi tuasa. Jadi ketika Salul kembali yang diucapkan itu, maka disanjung-sanjung terus Salul. Sehingga terus di dalam kesesatannya, terus di dalam kemunafikannya. Inilah namanya wayamudhum fiduk yanim, dibarno atau pengeran. Bahkan seolah-olah mereka bangga
iso ngapusi wong-wong mukmin, iso ngapusi para sahabat Nabi. Ketika bertemu dengan orang-orang beriman yang diucapkan oleh mereka itu ya kemunafikannya, qalu amanna. Tetapi ketika mereka sudah berpisah dengan orang-orang yang beriman ini, para sahabatnya Nabi, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, yang diucapkan itu tadi lah, saya ketika mereka berpisah dari mereka, para sahabat Nabi ini, para orang beriman ini, mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, yang diucapkan qalu innama ma'akum. Innama ma'akum ini diucapkan kepada para ru'asaihim, tokoh-tokoh mereka, sayatinihim, telah berpisah dengan para orang-orang yang iman, para sahabat Nabi ini, sehingga yang diucapkan sebaliknya kepada para ru'asaihim, yang diucapkan innama nahnu mustahziun, kita itu hanya ngece. Jadi minhum di situ asaru bidzalika ila anna mutari khallan makhdub. Jadi dihilangkan wa qaulu ila sayatinim. Jadi qaulu ini maksudnya kembali kepada ila sayatinim. Jadi qaulu ini mereka balik namanya sayatinim. Jadi ucapannya mereka kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Muta'alliq bi mahdhufin aidon. Jadi dihilangkan kepada mahdhuf juga. Wa tamamu aidon qadrul al-mufassir. Jadi qadru karena kadar mufassir bi qaulihi wa raja'u. Jadi wa qauli ini wa raja'u tegese balik mereka. Balik wa yahtamilu kama qala Baidawi inna khala bi makna mufrad wa ila bi makna ma ai infiradu ma asayatini. Jadi khalau di situ dimaknai oleh Baidawi, infaroda itu yang menyendiri atau berpisah. Infaroda itu, infaroda kita berkumpul. Lalu roja'u artinya kembali, itu makna dimaknai oleh Imam Baidawi. Infaroda roja'u di situ maknanya infaroda, berpisah. Infaroda itu kan mufrad, satu, farod, jadi berpisah dari para orang-orang beriman. Sehingga makna kholau di sini, wa idza kholau itu maknanya roja'u, dimaknai oleh Baidawi itu infaroda, berpisah, menyendiri, berpisah dengan para orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi yang beriman itu tadi. Ketika Abdullah bin Salul infaroda, kholau di situ artinya infaroda atau roja'u. Wa ila bimana ma'ain farodu ma'asayatinihim, atau mereka itu menyendiri bersama dengan para sayatinihim, atau infarodu berpisah menuju kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Sebelumnya Salul ini bertemu dengan para sahabatnya Kanjeng Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik dimaknai kholu di situ, di sini dimaknai oleh Said Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalaini sebagai roja'u, kembali kepada sayatini. Tapi Baidawi mengatakan infarodu. Infarodu di situ ya artinya menyendiri bersama dengan sayatinihim, bersama para pemimpin-pemimpin mereka, atau ru'asaihim. Aslu kholau, asli kholau itu kholau. Jadi aslinya kholau, karena ada wawu dua dihilangkan jadi kholau. Jadi aslinya kholau. Biwawa ini kelawan wawu dua. Al-ula kang pertama lamul kalimah. Wawunya itu sebagai lam kalimah. Fa'ala ala wazni fa'ala yaf'alu. Jadi aslinya kholau di situ kholawa. Wawu yang pertama itu sebagai lamu kalimah, lamu fi'lihi. Itu kalau di dalam tasrif ala wazni fa'ala, berarti kholawa kan gitu ya. Wawu yang pertama itu sebagai lam kalimah atau lam fi'il. Walamu sani kalimah wasani alan lam kedua iku alamatul i'rab, jadi alamat i'rab. Kubilat lamul kalimah lam kalimah, berarti lam kalimahnya itu ya wawu yang pertama. Kalau lam kalimah berarti wawu yang pertama, bukan lamul i'rab, bukan wawu yang kedua, tapi wawu yang pertama diganti dengan fathah hatokiha, karena dia merupakan hatokah fathah. Karena fathah maka diganti alif, gak bisa alif dari wawu, maka diganti alifan. Lah karena alifan ini bertemu dengan wawu, maka alifnya dihilangkan diganti kholau wawunya. Wantiftahu ma qabla, karena ada fathah
Makobla saat dutungi alif itu tadi, karena sebelumnya adalah fathah maka dijadikan wawu alifnya. Kholawa kan lamnya fathah, maka nggak mungkin alif di situ jadi wawu. Kholau kan begitu. Karena iftitahu makobla wabagiyat sakinah, lalu tinggal wawunya menjadi sakinah wabadalan sakwise wawu domir. Wawu domirnya itu kholau wa idza kholau ila sayatinihim, itu wawu yang kedua itu sebagai domir. Wa idza kholau, lah itu dihilangkan, maka di situ domir jamaah. Takdituhum poto munafik itu tadi domir sakinah khudifat lil tiko isakinah. Sakinah ini lah, maka wawu yang sebagai wawu domir yang takdituhum mereka para munafik itu dihilangkan. Karena apa? Ada dua sakinah di situ. Kholau, wawunya dua sakinah nggak mungkin, maka dihilangkan satu jadi kholau. Itu wawunya juga wawu aslinya kholawa begitu. Ini bahasa Arab itu memang kaya akan ikrob. Khudifati lil tiko isakinah ini ya, dihilangkan wawu yang kedua karena bertemunya dua sakinah wabikiyat fathah. Maka bakiat kati ngono opo alif menjadi fathah dalah alaiya kang tuduhake ala alif. Jadi itu penunjukannya ditujukan kepada alif. Qaulu tuasa ihim innama samau. Jadi dinamakan itu innama anapun samau, dinamakan opo tuasa uhum, pemimpin-pemimpin mereka sayatin. Jadi mereka itu dinamakan menjadi sayatin. Pemimpin-pemimpinnya kaum munafik itu namanya sayatin. Anak putune menungso itu juga ada sayatin, namanya tuasa. Jadi ila sayatinihim ini bangsa menungso itu sebenarnya, tapi pemimpin tokoh-tokoh dari orang munafik itu dinamakan oleh Allah dengan sayatin. Jadi wa idza khalau ila sayatinihim itu artinya kembali kepada para pemimpin mereka. Ini dimaknai di dalam tafsir Jalalain. Jadi dinamai pemimpin, bukan setan-setan mereka, tapi pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa dinamakan sayatin? Karena sifatnya melebihi syaitan. Bahkan seperti syaitan ini amuduhum fiduqyanim, ini dibar malah disentet nih atau pengiran. Ditakzir sehingga terus berlaku munafik. Maka itulah sifat seton. Inna manapun samau, mereka itu dinamakan sobat wasa sayatin poto pemimpin itu tadi, setan-setan itu tadi. Lianakulah kok iskotno sedunia saben-saben pemimpin, karena di setiap pemimpin maka kaum munafik ini minum saking mereka poto munafikun ma'ahu sertane para pemimpin, setiap pemimpin. Jadi karena di setiap pemimpin dari kaum munafik ini selalu bersamanya syaiton, maka dinamakan sayatin. Jadi syaitonnya itu selalu membersamai, selalu tidak lepas dari setiap pemimpin dari para kaum munafik, maka dinamakan, dijuluki kata Allah, mereka itu dijuluki lah sayatin, balik nek mai sayatinnya mereka, seton-setonnya. Ini dimaknai oleh Imam Jalalain As-Suyuti kepada para pemimpin mereka, artinya bukan dari Banul Jan, ya Banun Nas, setan berkepala hitam, mempunyai rambut kelihatan. Karena apa? Setiap pemimpin dari kaum munafik ini selalu bersama setan. Itu memaknainya, didetailkan oleh Ahmad ibni Muhammad Al-Maliki Al-Kholuti di dalam kitab Khasyatus Shawi. Jadi pemaknaan yang diberikan oleh Imam Suyuti dengan tokoh atau pemimpin mereka itu karena di setiap pemimpin itu selalu bersama syaitan yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, selalu berlaku munafik. Yuwaswis, hale setan itu selalu ngawasi, yuwaswisu, ganggu lahu maring pemimpin biilmihil kelawan ilmune setan, yaitu al-makru biilmil makru utawi makar, diajari selalu dengan membuat makar, rekayasa.
sehingga selalu membuat rekayasa ini pemimpin-pemimpin para kaum munafik ini, karena diajari bahwasanya mereka kembali ke sayatinnya itu dimaknai pemimpin-pemimpin mereka, karena di setiap pemimpin itu selalu ada setannya, dan setan itu selalu membisiki pemimpinnya, diajari untuk membuat rekayasa makar. Wakila li'annom kasayatin, atau bisa jadi diarahkan kepada pemaknaan sebagai ruasa, pemimpin-pemimpinnya bukan dari golongan setan, tetapi sifat mereka itu seperti sayatin, yoporo ton fil agwai ing dalam liwati batas. Watu asa'u mutawi pemimpin-pemimpin mereka para kaum munafik fizalika ing dalam mengkono waktu khamsat 5 orang. Ka'ab ibni Ashraf yang pertama di Madinah, lalu yang kedua adalah Abu Dudar fi Jahanah ing dalam kutha Jahanah, wa Abu Bardah lan Abu Bardah fi Bani Aslam ing dalam Bani Aslam, wa Auf lan Auf ibnu Amir fi Bani Asad, wa Abdillah lan Abdillah ibni Aswad fi Sami ing dalam Sam. 5 tepat. Ini para pemimpin kaum munafik dari bangsa Quraisy yang mana selalu beristihza, ngece nemai para sahabat ya Kanjeng Nabi. Qaulu tawi pangucape Allah yujazihim, bales sapa Allah ing mereka bistihzaim kelawan ecenane mereka, ya karena mereka mengece dibales karo pengiran, tapi balesane pengiran enggak seperti apa yang mereka lakukan, ecenan seperti kepada sahabat itu bukan. Innamana pun sumiyal mujazat, tawi balesan istihza'i min babil musyakilah. Dia dari bongso musakilah, ada muskil bagi mereka. Wa istihza'ul istighfafi bisai, dia dientengkan, mereka itu dientengkan, tidak merasa bersalah. Jadi ada muskilah bagi mereka itu untuk keluar dari kemunafikan, bahkan dibiar atau ditakzir. Inilah balasan dari Allah, sehingga ngeliwati batas di dalam kekufurannya. Wa qaulu yumahilu ma tegese kata atau nekaake ngono sapa Allah bidzalika kelawan mengkono yumahil nyetentekake itu ditokne sampai mereka itu gak merasa bahwasanya kemunafikannya itu akan langgeng di dirinya. Daf'an kornonolak lama ya tawaham tatkalane tagu sapa mereka min anal mujazat waqiah, yang namanya mujazat balesan itu wis tumeka halan hale menjadi hal. Tadi mujazat itu sebagai hal bahwasanya telah dibales dengan istihzaihim. Mereka enggak merasakan wa hikmatul amhal tawi hikmah amhal, hikmah dibatno disantet nih, didiamkan oleh Allah, bahkan ditakzir sampai berkelanjutan. Mazkurah tersebut fi qaulihi ta'ala innama numalli lahum liyasdadu isman ila ghairi dzalika minal ayat. Apapun yang didengar dari petunjuk enggak bakalan bisa nembus hatinya. Itulah hikmah dari ditok nih karo pengiran, ditakzir karo pengiran. Hikmahnya apa? Mereka itu apa yang masuk di dirinya dari kebenaran tidak akan bisa menerobos jantung sanubarinya, tidak akan bisa membuka kekufurannya. Qaulu bil kufri alba sababiyah, di situ kan yumahilu mayujazihim al-had bil kufri, mereka ditok nih, ditakzir di dalam melewati ini batasan dengan apa? Kekufuran. Jadi qaulu bi kufri di situ ya bak itu bak sababiyah. Kenapa ditok nih? Karena mereka itu selalu istihza, sebabnya mereka itu istihza, berlaku munafik, sehingga ini bak sababiyah. Karena mereka itu munafik, atau Allah ditakdir dalam kemunafikannya sehingga mereka itu melewati batas, maka akan menjadi kufur. Ini bak sababiyah. Tegese tujawizu mutai ngliwati ne batas mereka al-ghoyah, wis mungkasi, wis nek pucuk bisa babil kufur kelawan sebab kekufurane mereka. Ya mahun iku dadi hal, qauluhu halun itu kan ya mahun hale mereka itu bingung, gelisah,
Ya tarodaduna wong munafik itu gelisah, bingung. Bingung takhoyutan hale, bingung iku dadi halun. Hal. Jadi disebut sebagai hal. Tegese jumlah tu yak maun atau jumlah yak maun itu menjadi hal. Mereka itu halnya bingung. Bingungan mereka akan terus menerus. Maka ini fiilnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu kalau madi yang lampau, sekarang bisa jadi tidak. Tapi kalau mudhari' itu ya sampai ya dia mendapatkan petunjuk, sampai dia membuka diri. Maka bingung mereka itu selalu bingung hal keadaannya. Tegese jumlah yak maun wa ya imma khalun minal hak, saking hak hum itu tadi. Bitajawuzim hak, jadi haknya itu mereka itu kembali ke wong-wong munafik. Halnya selalu bingung fi yamudduhum, atau di dalam manjangake sapa Allah hum ing mereka. Humnya itulah haknya itu. Jadi mereka itu keadaannya selalu bingung karena dipanjangkan malah kata Allah kemunafikan mereka itu. Au minal ha'i, atau saya fi dughyanim, atau di dalam melewati batas. Karena melewati batas dalam kekufuran, jadi tuwok nih. Jadi di situ hal dari hak fi dughyanim ataupun di dalam lafat yamudduhum wa yamuddum fi dughyanihim, sama saja itu. Kata Allah ditokne, dipanjangkan bah istihzanya dan kemunafikannya sampai melewati batasnya mereka, ya sama saja halnya mereka itu di dalam melewati batas ataupun ditokne atau pengiran dalam kemunafikan. Wal mutataibu bil ammah, kelawan ammah di situ kan ya mahun itulah kebingungannya. Jadi ini mutotnya dimaksud dengan kebingungan. Kebingungannya gimana maksud dari kebingungan? Mereka halnya itu bingung, kebingungan, gelisah. Itu tidak mengerti akan kebenaran. Ada mumaktifatil hak, hilangnya makrifat mengenai kebenaran. Minal batil, saking sesuatu kebatilan. Faminhum, lalu sebagian dari mereka wong munafik ema yuzhar man, sapane wong yuzhar lahu mating man apa wajul haqi, ditunjukkan sebenarnya kepada mereka itu wajah kebenaran. Wayakfut, tetapi menutup diri sapa man, mereka sebenarnya telah ditunjukkan wajah kebenaran oleh para sahabat Nabi, oleh kaum-kaum mukmin. Seperti halnya Sayyidina Umar, ahwis ma'ana, halumma wa ahwis ma'ana, lalu diingatkan ittaqillahi wala tunafik oleh Sayyidina Ali. Dengan ditunjukkan kebenaran kepada mereka, tapi mereka itu ammah, bingung halnya, bingung dalam memahami kebenaran fi ma'rifatil haq, sehingga mereka itu akan terus berlaku di dalam kemunafikannya. Bahkan mereka itu menutup diri inat dan sengojo. Wa minhum man yasukku itu tegese ragu, dan sebagian dari mereka juga ada yang ragu. Ada yang memang tahu akan kebenaran, ditunjukkan kebenaran, tapi menutup diri dari kebenaran itu dengan sengaja. Atau ada yang ragu fil haqqi, yang dalam kebenaran. Sehingga inilah keadaan mereka yakmahun itu, bingung, gelisah. Ada yang tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja malah menutup kebenarannya itu. Kan bingung ini. Maka oleh Allah memang diletakkan kehanan mereka itu karena kemunafikannya, karena istihza'nya, wis ngece kumang. Maka oleh Allah dipanjangkan rentetannya, rentetan kejadian ini diteruskan, sehingga walaupun dia itu ditunjukkan kepadanya, kepada orang-orang munafik akan kebenaran, mereka malah menutup diri sengaja. Atau ada yang ragu akan kebenaran, wa yuqalu lan den ucapake laumate munafik yun opo wuto aidon kelawan meneh. Jadi sehingga malah ketika ragu diwutak nih pisan. Fabaina al amah, lalu ing antara amah wal ummi utai ummi iku umumun wa khususun tai khusus. Jadi makna amah, kebingungannya mereka itu secara khusus dan secara umum. Dalam hal apa saja mereka itu bingung. Mutlakun lawi mutlak ya jema'ani kang ngumpul katone fitomasil qalbi ing dalem hatinya. Fatidulan dewi apa umyu wuto bi faqdil basori,
Jadi dimaksud nih mufrote umyun di situ, wuto itu bifakdil basor, ilangi peninggali ati wis hilang. Kebenaran yang ada itu menjadi hilang baginya para kaum munafik ini tadi. Hilangnya basitoh. Setiap manusia itu mempunyai yaitu sifat ilahiyah yang diletakkan di diri manusia. Ada lawamah, ada mutmainah. Basitohnya hilang, tinggal basariyahnya. Yang ada di dirinya adalah amarah dan nafsiyah. Sehingga dihilangkan bifakdil basori. Hati kecilnya hilang. Ini namanya artinya yanfaridul umyu. Yang dimaksud dengan umyun, wuto itu tadi itu bagi orang-orang munafik. Wa qaulu takhayyuran. Artinya mereka itu takhayyuran, bingung hale. Imma maf'ulun jadi maf'ul li ajli. Ya karena maf'ul li ajli tamyizan. Atau tamyiz apa nih? Apa nih? Ya tarodadu takhayyuran. Apa nih? Ya bingung ya. Bolak-balik apa nih takhayyuran? Kebingungan itu selalu bolak-balik di diri mereka, entah tahu ini kebenaran, tapi baliknya karena wuto basitoi gak akan mau menerima kebenaran, hilang kebenaran darinya, gak mengetahui kebenaran karena kemunafikan mereka. Ulaika ladzina istarau dalalata bil huda. Qaulu istibdalu itu tadi. Ini kan dimaknai oleh Imam Suyuti bahwasanya istarau itu dimaknai dengan ayat tegese istabdalu hangi jolake ngono sama mereka haing dolalah bihi kelawan huda. Jadi mereka itu menukarkan kesesatan hanya untuk membuang petunjuk. Petunjuknya malah nggak diambil. Jadi kalau membeli, misalkan membeli itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuknya diberikan untuk mengambil kesesatannya yang malah dimiliki oleh dia, hudanya malah dibuang. Maka di mana dinamai qaulu istabdalu itu yang dijual nih nasa atau dudhake bidzalika. Jadi menunjukkan istabdalu itu tadi ila anal murasadune kang dimaksud bisyara kelawan membeli. Mereka itu membeli, ada udah dijual, seharusnya dibeli dengan kesesatannya, udahnya diambil. Ini enggak ada dolalah dijual, dia mengambil, membeli, diganti huda yang sudah ditunjukkan oleh para sahabat, itu malah dibelikan kesesatannya yang diambil. Maka ini yang dimaksud dengan istabdalu itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi kesesatan yang dijual malah dibeli sama orang-orang munafik ini dengan dan petunjuk yang telah diberikan oleh para sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar, dan Sayyidina Ali. Maksud dengan istabdalu itu bisiroi kelawan nuku mutlakun halim mutlak listibdali karena mutlakil istibdali, mutlakul istibdali mutlakake ganti wal ba'utaiba iku dakhilah. Jadi ba itu dakhilah mlebu. Wa qalu istabdalu bihi. Jadi ada baknya itu mudalah ala saman, mlebu kepada harga. Ulaika ladzina istarau bil huda. Jadi huda itu dengan harga. Dimaknai bil huda kelawan harganya petunjuk. Jadi malah harga itu dibuat beli kesesatan. Petunjuk itu yang sudah sangat berharga, malah dijual nih tinggi nuku kesesatan. Maka bi di situ dimaknai di sini bisaman wal murad bidulalah kelawan nuku dulalah. Tegane dulalah yaitu al kufru. Bidulalati al-kufru. Jadi al-murad bidulalati iku al-kufru. Jadi yang dinamakan dulalah di situ kekufuran, malah membeli kekufuran dengan huda petunjuk. Wabil huda yang dinamakan dengan huda itu iman. Jadi yang dimaksud dengan huda di situ iman, membelikan iman dengan kesesatan atau kekufuran. Ini jualnya imane untuk kekufuran, yani kuwale. Wa kalamuhu yaqtadi kalamu yaqtadi netapi annal huda setune petunjuk karena ono apa huda iku maujudan. Hale mujud iku dadi mujud indaum sunggune mereka. Sebenarnya hidayah, huda petunjuk itu ada. Jadi qaulu di sini sebenarnya ada, ditunjukkan oleh para sahabat, oleh Nabi dan para sahabatnya untuk masuk Islam. Ini kan sebenarnya hidayah.
petunjuk, tapi mereka itu malah mengganti keimanannya untuk mendapatkan kekufuran. Sehingga udah di situ sebenarnya sudah sampai kepada mereka, tapi malah untuk membeli kekufuran. Edafau tegese podo nolak ngono sapa mereka huking iman atau petunjuk, wa akhadhu malah juko ad-dolalah kesesatan atau kekufuran, wa utawi kalam iku kadzalika wa menurut kauli Nabi Muhammad SAW karena mauludun yuladu alal fitrah. Dan ini juga dikatakan di dalam hadis Kanjeng Nabi bahwasanya setiap manusia itu sebenarnya dilahirkan secara fitrah. Mereka itu sebenarnya juga fitrah, bahkan petunjuk juga sampai kepada kaum munafik ini dari para sahabat Kanjeng Nabi dan Nabi. Tapi dasar dari mereka itu memang menukar keimanan dan mengambil kesesatan. Sebenarnya setiap manusia itu terlahir fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrati hatta inggo Yahudani. Dadekake Yahudi wong tua lorone ing maulud seseorang yang terlahirkan itu tadi. Jadi kedua orang tuanya itu yang memberikan dia itu dijadikan seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Muslim. Jadi ketika terlahir itu sebenarnya setiap maulid orang yang terlahir itu dalam keadaan fitrah suci. Al-hadis walian nom fil ahdi lan setune mereka kaum munafik fil ahdi dalam perjanjiane yauma alastu bikum alastu apa to iku lastu ora ono sira iku bikum kelawan pengetane sira mongkon jawab aja bungono sapa jawab sapa mereka yang diciptakan oleh Allah. Itu ketika nanti ditanya apakah aku ini bukan pengetanmu, apakah aku ini bukan Tuhanmu, mesti jawabnya aja bubil imani kelawan iman jamian haris kabehane. Tetapi tahu sebenarnya, tapi mereka itu tidak mau mengimani. Inilah orang-orang munafik. Wa qalu aima tabihu tijaratum fiya ing dalam tijarah. Qaulu ta ucapane mereka. Tajam dalam pemahaman kalam itu tadi aima tabahu. Ma tabahu ta padha badi ngono sapa munafik fiya ing dalam tijarah. Mereka itu tidak bakal untung di dalam apa? Perniagaannya, nggak bakalan mendapatkan unasa atau duduake bisa dikelawan mengkono kaul ila anna isnadat tibhi setune penyandarane keuntungan litajaroti maring perniagaan iku majasun, jadi majas saja, majasul akliatnya itu bukan perniagaan, itu sebagai majas akli. Maka di dalam menafsir Al-Quran kalamullah itu ada majas, sudut pandang majas, nggak bisa diartikan secara letterlah tekstual, tetapi harus dari sudut pandang majasul akli, majas akli. Maka para penafsir mufassirin ahli-ahli tafsir itu selalu mempelajari majas, mempelajari balaghah, mempelajari ilmu nahwi dan alat-alat, mempelajari hadis, mempelajari asbabun nuzul. Lek kita mengandalkan terjemahan, harus kita tahu terjemahan yang dipakai seperti itu. Maka dari itu ya kita harus selalu mengkaji dari sisi tafsir. Sisi tafsir yang mana berpegang dengan tafsir seperti ini punya khasiatus sawi. Khasiatus sawi ala tafsiril jalalain, yang mendetailkan tafsir jalalain. Ada sebab nuzulnya juga di sini. Maka dari situ ini sebenarnya tijarah itu perniagaan itu sebagai majas saja, bukan makna tijarah perniagaan yang sebenarnya. Jadi keuntungan di situ juga bukan keuntungan yang berupa materi, tetapi keuntungan di dalam amal. Amal perbuatan mereka tidak mendapatkan keuntungan. Ini dibuat majas oleh Allah sehingga lebih dipahami oleh umat Islam, tetapi orang-orang munafik tidak akan memahami ini. Qaulu bal khasiru, bahkan mereka itu rugi. Li'anna dolalah sababu linnatila, rugi yang sebenarnya daiman kang selawase. Faqaulu limasitim koto melakune him mereka iku ilah jadi ilah. Kenapa mereka itu selalu rugi? Ya karena mereka itu selalu menuju kepada neraka. Ini jadi ilah lahu maring man
Fimis fama salum tapi misalnya kamasali man indau kanzun azimun yan nafa'u fid dunya. Ya sebenarnya permisalannya mereka itu sebenarnya mempunyai simpanan yang banyak, kanzun azimun yan fa'u manfaati fid dunya wal akhirah, di dalam akhirah mereka itu mempunyai simpanan yang mana simpanan itu sebenarnya memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Apa? Iman kepada Allah itu tadi. Tetapi malah mereka ganti wastabdaluhu utawi ganti ngono sapa man wong munafik ing kanjun itu tadi binari kelawan neraka, yang sebenarnya mereka itu mempunyai keuntungan. Keuntungannya apa? Seharusnya itu roksul mal itu tadi, yang namanya ribuhun itu sebenarnya roksul mal, yang mana itu dimaknai sebagai makna majasi, bukan arti sebenarnya di dalam keuntungan harta, tetapi itu khusronan, kerugian yang amat sangat daiman kang saklawase bikauli korno pangucape likmasi tim, sebabnya karena mereka itu selalu bertempat kembali kepada neraka. Itu sebagai ilah kerugian mereka. Apa jalan mereka yang ditempuh? Itu jalan menuju neraka, yaitu kemunafikan itu tadi. Sehingga di sini sebenarnya mereka itu mempunyai simpanan. Simpanan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat, tetapi diijol nih dengan sesuatu yang tidak manfaati. Di sini diganti oleh mereka itu istabdala binati, malah diijol nih ke dalam neraka. Sesuatu yang nggak manfaat sama sekali, yang mana sebenarnya mereka itu mempunyai kanzun, simpanan yang sangat-sangat besar, yaitu keimanan. Yang mana keimanan itu akan memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Diganti dengan neraka. Inilah keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan, tapi malah diijol nih. Sehingga tijarah mereka itu tidak bermanfaat. Tijarah mereka itu bahkan merugi, sangat-sangat merugi. Lianna dolalah korno setune dolalah iku sababun. Nah, kekufuran yang dimana dolalah itu karena kekufuran itu sebagai sebab neraka. Ilanati mabadale makanu muhtadin fima fa'alu. Nah, mereka itu makanu ta'ono sapa mereka iku muhtadin, wong-wong kang merkoleh hidayah fima ing dalem perkara fa'alu kang wis padha tumindak sapa mereka, sehingga mereka itu tidak mendapatkan petunjuk selamanya. Ini saja, semoga bermanfaat, kita dijauhkan dari kemunafikan. Allah bisawab, billahi taufiq wal hidayah, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.